Startup menjadi bisnis yang menjanjikan saat ini. Pengusaha muda berlomba-lomba membuka bisnis berbasis teknologi dengan jenis e-commerce, marketplace, dan fintech. Indonesia berada di urutan ketiga jumlah startup terbanyak di dunia. Persaingan yang cukup ketat terjadi dalam bisnis berbasis internet ini. Hadir dengan cap karya anak bangsa, mereka mampu menguasai dan mendominasi pasar. Berbagai investor asing pun berlomba menyuntikkan dananya. Beberapa nama terdengar tidak asing lagi bagi kita, seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka yang menjelma menjadi unicorn saat ini. Gelar yang diberikan pada startup yang mencapai nilai valuasi lebih dari $1 miliar. Flashback sejarah di Amerika pada tahun 2000, terjadi ledakan jumlah bisnis online yang kemudian runtuh dan membuat perekonomian goyah. Para investor pun enggan menanamkan modalnya. Fenomena tersebut dikenal dengan dot-com bubble. Berkaca dari peristiwa tersebut, apakah Indonesia akan mengalami fenomena serupa? Sejauh mana peran pemerintah dalam pengawasan dan menetapkan regulasi pada unicorn? Selamat malam, Mata Data kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Teguh Parvinanda. Pemirsa, startup atau bisnis berbasis internet dan teknologi kini menjadi peluang menjanjikan, terutama untuk para pebisnis muda. Beberapa startup bahkan sudah mendapatkan gelar unicorn. Sebesar apa pertumbuhan startup di Indonesia? Dan benarkah ini akan terus bertambah? Dan yang paling terlihat tentunya pertumbuhannya adalah e-commerce. Startup satu ini memang menjadi wadah perputaran rupiah yang cukup diincar oleh para investor. Berikut kami hadirkan proyeksi pertumbuhan e-commerce di Indonesia dilihat dari nilai transaksi per tahun. Kita mulai dari tahun 2016, transaksi e-commerce pada saat itu mencapai nilai 75 triliun rupiah. Dan berikutnya juga kita lihat ketika pembukaan dengan 75 triliun dicetak di tahun 2016, maka di tahun berikutnya, di tahun 2017, angka yang dicetak mencapai 87,75 triliun rupiah per tahun. Di tahun berikut, tahun 2018, kenaikan mencapai 102,668 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis. Dan pertumbuhan ini juga diproyeksikan menggunakan pertumbuhan konstan rata-rata sekitar 17% dalam 10 tahun terakhir. Data dari Kementerian Kominfo di tahun 2017 memprediksikan tahun 2030 mendatang nilai transaksi akan mencapai 675,559 triliun rupiah. Angka ini begitu signifikan dan begitu besarnya. Tetapi kalau kita lihat dari angka tersebut, apakah kita memang saat ini sudah bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia dalam ekonomi digital? Berikut kami juga punya data mengenai porsi e-commerce negara-negara ASEAN di dunia. Kita lihat data pertama, ada 5 negara di sini, Vietnam, Filipina, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Semua mencatat angka pertumbuhan di bawah 1%. Namun tentunya ini masih menjadi potensi yang menjanjikan untuk kawasan ASEAN. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Kita punya data yang berikut. Ini adalah valuasi dari perusahaan di bidang transportasi di Indonesia. Garuda Indonesia, Anda tentu tidak asing dengan nama yang satu ini, ada angka 12,3 triliun sebagai valuasi dari perusahaan ini. Moda darat ada Bluebird dengan angka 9,8 triliun. Tapi ingat, masih ada satu lagi, ini angka yang sangat mencengangkan dicetak oleh Gojek dengan angka 53,3 triliun rupiah. Jumlah ini kalau kita lihat memang sangat fantastis. Angka yang dicetak ketika Gojek sudah mendapat suntikan dari dana asing, tepatnya Google, pada bulan Februari di tahun ini, tahun 2018. Gojek kita mulai lagi. Siapa saja yang sudah berinvestasi, asing terutama. Kita mulai trennya dari tahun 2015, kemudian 2016, 2017, sampai akhirnya di tahun 2018. Google mencetak angka suntikan investasi dari mereka sebesar 15,9 triliun rupiah. Itu baru dari Gojek saja. Yang berikutnya data yang kami miliki berasal dari Tokopedia. Anda melihat ada beberapa investor asing di sini ikut berperan dalam kemajuan Tokopedia, tapi yang dicetak paling signifikan oleh Alibaba.com dengan besaran 14,7 triliun
rupiah. Betapa Tokopedia ternyata telah mengundang atau menjadi magnet bagi para investor asing. Siapa saja data yang kami miliki berikutnya? Bukalapak.com. Kalau saya melihat ada satu hal yang menarik di sini, ada 500 startup, tapi ingat, ini hanya dari satu negara saja, Amerika Serikat. Mereka memberikan suntikan dana kepada Bukalapak.com yang tentunya ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Berikutnya kami miliki data lainnya mengenai Traveloka. Kita lihat ada keterwakilan investor asing di sini, Jepang, Cina, Amerika Serikat lagi-lagi. Ini sudah cukup menggambarkan betapa asing sangat tertarik dengan pasar yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat bagaimana semua data ini telah begitu berperan dalam kemajuan startup di Indonesia, bagaimana dengan pembahasan yang akan kami hadirkan untuk malam hari ini? Tentunya di studio sudah hadir bersama saya Bima Yudhistira. Beliau ini merupakan pengamat ekonomi dari Indef, dan tidak sendirian, Bima juga ditemani oleh Fikra Ijaz dari salah satu startup yang sedang booming di Indonesia saat ini, yakni kitabisa.com. Selamat malam Bima, selamat malam Fikra. Malam Mas Teguh. Saya akan menuju ke Bima dulu. Tadi kita udah lihat beberapa data yang menarik. Nah, ujung-ujungnya kita akan bertanya, sebetulnya bagaimana sih fenomena yang terjadi saat ini mengenai pertumbuhan startup? Memang kita lihat kita sedang memasuki periode tech booming gitu ya, atau startup booming ya. Dengan jumlah startup kita sekarang mencapai lebih dari 1.500 startup. Kita berada nomor 3 jumlah startup yang paling besar. Dan ini membuktikan bahwa startup atau usaha rintisan ini muncul ketika misalkan terjadi inefisiensi di dalam perekonomian kita. Kemudian munculnya inovasi ataupun bisnis-bisnis anak muda baru, terutama usia milenial 18-35 tahun yang ingin menyelesaikan permasalahan bisnis sehari-hari. Dari situlah muncul transportasi online, kemudian ada financial teknologi, atau ada pun e-commerce dan bisnis lainnya. Artinya begitu banyak variabel yang ikut mendorong, menstimulus kondisi atau fenomena ini ya? Betul. Tapi kalau kita bicara soal fenomena, ada potensi, ada tantangan juga. Ya. Indef, Anda mungkin juga secara pribadi sudah mencatat kira-kira apa yang akan menjadi tantangan ke depannya? Tantangan ke depannya memang jumlah startup semakin banyak, tetapi pada ujungnya nanti akan hanya ada beberapa startup yang mampu bertahan. Hukum alam ya? Betul, karena bisnis modelnya itu benar-benar yang aplikatif, dibutuhkan oleh pasar ataupun konsumen, itu yang akan bertahan dalam jangka panjang. Yang kedua, memang banyak kemudian terkendala beberapa soal permodalan. Jadi ketika permodalan domestik belum mampu, sebagian besar kemudian banyak membuka peluang bagi permodalan asing. Nah, ini sebenarnya juga menimbulkan problem dalam jangka panjang. Kalau saya bisa tahu sampai di situ dulu, kira-kira ketika dana asing ikut terlibat di situ, Anda menyatakan akan ada masalah di situ, apa sebetulnya secara nyata yang terpetakan di situ? Sekarang yang sudah terjadi misalkan e-commerce. E-commerce itu 93% produknya adalah produk impor. Ini adalah konsekuensi dari banyaknya e-commerce di Indonesia mendapatkan suntikan dari modal asing. Kemudian yang kedua, misalkan bisnis finansial teknologi atau simpan meminjam melalui teknologi ya, melalui aplikasi. Itu juga karena modalnya cukup besar, jadi sehingga ketika ada keuntungan dari bisnis itu larinya adalah kepada luar negeri atau perbankan di luar negeri, tidak mengendap di Indonesia. Jadi ketika kita bicara investasi, maka bukan hanya dananya yang masuk, tapi produk komoditinya juga akan masuk ke sini. Ya. Itu yang akan menjadi bagian yang tidak bisa ditolak. Nah, kalau dampaknya sendiri buat ekonomi nasional seperti apa sih? Cukup signifikankah? Apakah sudah ikut mendrive ekonomi nasional? Kalau kita lihat memang ekonomi digital secara umum ya, itu baru booming kan sekitar 3-4 tahun yang lalu. Betul. Dan sekarang kalau kita bicara soal e-commerce sendiri, itu porsinya baru 0,7%, masih di bawah 1% dari total retail nasional. Tentu tidak akan terlalu signifikan untuk saat ini. Tetapi kita lihat munculnya ekonomi digital pasti akan support bisnis misalkan jasa perusahaan, jasa logistik ya, transportasi online ya, itu adalah segmen-segmen yang akan mendorong ekonomi digital ke depannya. Jadi sekarang memang masih kecil, tetapi dalam kurun waktu yang sangat panjang, bahkan 2030 kita prediksi itu jumlah total transaksi e-commerce per tahun itu mencapai 600 triliun rupiah lebih. Atau mungkin dengan mudahnya kita konversikan ketika kita bicara industri di dalam keseharian kita, maka platformnya saja yang dirubah ke situ masuk ke digital, begitu ya, Bima kira-kira ya. Ini pengamatan Anda dari luar, tentunya pengamatan yang komprehensif, tapi kita tanya langsung ke Fikra. Fikra, di kitabisa.com,
seperti apa sih prakteknya untuk bisa berada di antara jajaran startup di Indonesia? Oke, mungkin kembali lagi kepada apa sih yang value atau nilai tambah yang diberikan oleh si startup itu. Karena pada akhirnya kan startup menawarkan sebuah produk atau jasa. Nah, dalam hal kita bisa, kami itu kan sebuah website crowdfunding ya, atau mungkin bahasa Indonesianya situs untuk menggalang dana secara online. Jadi nilai tambah yang kami berikan adalah bagi teman-teman yang sebelum-sebelumnya itu mungkin tidak ada cara yang mudah atau bahkan mungkin scalable way untuk bisa menggalang dana. Sekarang kami sediakan nih platformnya dan ternyata luar biasa digunakan untuk beragam jenis penggalangan dana. Yang paling umum mungkin saya share sedikit adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan dalam biaya pengobatan contohnya. Nah, kalau kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya mereka tidak bisa, hanya bisa meminta tolong kepada cakupan yang terbatas, misalnya ke kantor, keluarga, tetangga terdekat. Sekarang mereka punya sarana online untuk bisa meminta tolong secara lebih luas lagi. Nah, jadi kembali kalau di Kita Bisa kami melihat bahwa masing-masing startup punya tentu ceruknya atau industrinya sendiri, gitu, dan Kita Bisa berada di social sector, memadukan teknologi dengan kebutuhan sosial masyarakat. Progres, kemudian survive, bahkan kira-kira bisa seperti itu kita katakan, justru karena ada kepedulian dari kita semua untuk memberikan sesama ya. Pada akhirnya kami hanya alat wadah kan, jadi masyarakat yang memang membuktikan kepada kami bahwa ya wadah ini ternyata bermanfaat bagi mereka. Dari angka yang kami dapat ada kurang lebih sekitar 261 miliar rupiah kalau tidak salah ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ini angka yang dicetak atau berhasil dikumpulkan oleh Kita Bisa sejak awal sampai dengan sekarang untuk hal donasi. Iya, akumulasi selama ini. Wow, luar biasa. Dan itu sudah mencakup berbagai macam kalangan, daerah. Berbagai macam. Bahkan yang kami juga cukup surprise karena ternyata orang-orang Indonesia yang diaspora pun juga ikut sering menggalang dana. Jadi tidak cuma orang Indonesia yang berada di Indonesia, tapi orang Indonesia yang berada di seluruh dunia. Karena Kita Bisa kan pada dasarnya untuk siapa saja, khususnya orang Indonesia. Itulah bagian dari kekuatan dari startup ini ya, no boundaries ya, tidak ada batas, siapapun bisa berpartisipasi di situ. Kalau kita bicara konteks hal sosial. Nah, kalau kita bicara, ini sedikit lagi, kita singgung, kita perlebar sedikit mengenai angka tadi. Dalam setahun kira-kira angka yang berhasil dicetak oleh Kita Bisa seperti apa sih? Oke, kami selalu mempublikasikan report tahun ke tahun berapa jumlah donasi yang tercapai di kitabisa.com. Di tahun 2017 kemarin dan yang terkumpul totalnya ada 120 miliar di tahun 2017. Nah, 2017. Kalau 2018 nanti akhir tahun kami rilis lagi datanya. Karena masih berjalan. Ya. Tapi teman-teman sebenarnya kalau buka situs kami kitabisa.com itu ada real time statistiknya yang selalu terupdate setiap menit. Jadi teman-teman bisa melihatlah kurang lebih ada berapa sih, tadi kan 261 miliar itu adalah akumulasi dari selama ini. Memang bisa dibilang pertumbuhan Kita Bisa paling signifikan terjadi di 2 tahun belakang, dan ini mungkin bisa diasumsikan karena semakin banyak orang yang sudah terbiasa dengan interaksi online. Kalau dulu-dulu kita mungkin 2010-2011 interaksi online-nya sebatas email, sosial media. 2012 ke atas orang kan udah mulai bertransaksi. Kalau kita lihat kan itu ada ekspektasi, ada latar belakang. Anda mengatakan bahwa ya kita pengen juga ada jiwa sosial dan lain sebagainya, saling membantu. Sudah sesuaikah dengan ekspektasi atau masih ada lagi target yang lebih jauh dari apa yang sudah dicapai saat ini? Tentunya kami sangat excited melihat progres yang terjadi sampai hari ini karena ini di luar bayangan kami gitu, bahwa Kita Bisa digunakan sebegini besarnya. Tentu konteksnya ketika membandingkan dengan e-commerce atau startup yang lain relatif gitu ya. Tapi melihat ke dalam sendiri 261 miliar terkumpul dari kurang lebih 5 tahun ini, dan ini adalah gotong royong masyarakat yang donasi, ada yang 1 juta, ada yang 100 ribu, ada yang 10 ribu rupiah. Ya menurut kami ini sebuah progres yang sangat luar biasa gitu. Nah, kedepannya tentu harapan kami ya semakin banyak masyarakat yang bisa realize dan empowered bahwa ada tools semacam Kita Bisa yang mereka bisa gunakan supaya mereka tidak merasa helpless ketika melihat ada kesenjangan sosial, ketika melihat ada yang butuh pertolongan. Saya akan lemparkan pertanyaan itu ke Bima sebetulnya. Ada harapan supaya ada orang-orang lain, platform lain yang juga punya misi yang sama. Kira-kira ada yang jadi kendala nggak ya kalau kita lihat Bukalapak, Tokopedia itu dengan mudah bermunculan. Tapi kalau untuk yang tone-nya sama seperti Kita Bisa ini, ada kendala nggak kira-kira? Kenapa sampai tidak sepesat itu pertumbuhannya? Ada beberapa problem ya kalau kita lihat di ekonomi digital hari ini. Yang pertama memang basis startup itu masih sebagian besar di perkotaan. Masih terkendala oleh akses internet. Jadi kalau di Jawa penetrasi internetnya masih 65%, di luar Jawa apalagi itu di bawah 15%.
Jadi besarnya akses digital masih dinikmati di perkotaan. Yang kedua, memang akses permodalan ya. Permodalan untuk membuat startup memang biaya yang dibutuhkan cukup besar ya. Satu startup minimum itu bisa 30 juta rupiah untuk awalnya. Kemudian yang ketiga, kita kira juga harus menciptakan bisnis model yang bagus. Misalkan kitabisa.com ya dia sangat fokus pada crowdfunding dan sosial. Sementara kalau kita lihat bisnis-bisnis lainnya tidak bertahan lama atau berguguran karena bisnis modelnya belum menemukan platform yang jelas. Ini arahnya mau kemana? Itu yang menjadi problem kenapa banyak berguguran ya. 44% kira-kira startup itu hanya bertahan di tahun ketiga. Gitu. Saya tertarik dengan kata berguguran yang Anda pilih, yang Anda gunakan tadi, karena itu nanti akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Pemirsa, kami akan lanjutkan lagi pembahasan di segmen berikutnya mengenai ledakan jumlah bisnis berbasis internet yang pernah terjadi di Amerika di tahun 2000 lalu. Sesaat lagi di Mata Data. Para jawara dunia, mari saling bersanding, saling bertanding. Asian Games 2018, Energy of Asia. Ramadan bercahaya, mengenang 1 tahun kepergian Julia Perez. Perasaan mas kayaknya masih ada. Walaupun dia kelihatannya seksi, gimana vulgar, tapi dia setia banget ya bang. Pesan terakhir Jupe untuk orang tercinta. Ini pengen tidur aja daripada ngerasain sakit. Tapi jangan berisik ya. Dalam Hotman Paris Show, Rabu 13 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Ramadan bercahaya. Seorang Arman Maulana itu jeli melihat sesuatu yang baru. Ya, kayaknya gue harus ngeluarin project solo yang tidak bisa tersampaikan gigi. Dia tahu kapan dia harus melakukan sesuatu. Syuting live lagi. Lu tahu nggak Pak? Copot. Nah. Ininya copot. Plok. Sampai. Ini. Saksikan Good Friend setiap hari Selasa hanya di iNews. Hidupnya gini-gini teuing. Menikah asli. Sebut permintaan kamu. Saya mau desa saya maju. Bisa. Kalau yang begitu mah saya nggak bisa, Desa saya mah cuma aktor. Terus siapa tuh yang bisa? Ridwan Kamil dan UU punya program unggulan untuk pengembangan desa. Coblos nomor 1 untuk Jabar Juara. Jangan bimbang dasi merah pilihan kita. Hayu urang nyoblos anu nomor 2. Jangan pantang buka jendela, sudah datang sang pemimpin pilihan urang sadayana. Sana menang Jabar terjamin. Jangan bimbang dasi merah pilihan kita. Hayu urang nyoblos anu nomor 2. Pilih Hasanah nomor 2. Kita membutuhkan penerus daripada Aher dan kita jatuhkan pilihan kita kepada saudara. Tanggal 27 Juni 2018. Orang Jawa pilih nomor berapa? 3. Nomor berapa? 3. Nomor 3 yang paling asik. Ayo bersama menangkan pilihan yang paling asik. Ya Allah, beri kami kekuatan bekerja untuk melayani, agar anak-anak bisa riang bersekolah, ibu-ibu bisa melahirkan tanpa beban, petani tak kekurangan pupuk, pedagang kecil hutangnya tak lagi menumpuk, nelayan tak melaut dengan hati kalut, pengusaha maju dalam niaganya, bekerja layak mendapatkan upahnya. Bimbing kami ya Allah. Amin. Masih bersama kami di Mata Data dan kami masih membahas mengenai .com bubble. Tadi sebelum jeda kami sudah membahas mengenai aturan perpajakan. Masih bersama saya 3 narasumber saat ini. Pak Rofi, Mas Bima, mungkin saya akan fokus ke Anda berdua sementara ini. Kalau kita bicara soal aturan pajak yang tadi sudah disampaikan Bima oleh Pak Rofi. Ya. Apakah kalau kaitannya dengan .com bubble, apakah ini menjadi bagian yang akan mempercepat .com bubble atau justru mengurangi resiko itu? Yang pertama, pajak itu lebih baik memang dibuat seringan mungkin, serendah mungkin, sehingga banyak startup mendaftar sesedikit dulu. Mungkin. Betul. Jadi
startup atau perusahaan rintisan yang baru berdiri itu tertarik dulu untuk mendaftar, compliance dulu, baru kemudian kalau dia sudah besar bolehlah dikasih pajaknya. Jadi kita sebut ada grace period 3 tahun baru dikenakan pajak misalkan. Yang kedua, kita inginkan bahwa pajak itu juga bisa untuk menangkal .com bubble dengan cara apa? Dengan cara misalkan memberikan pajak progresif bagi startup yang didanai misalkan oleh investor asing. Sehingga ini juga bisa lebih bagus dan memanfaatkan modal dalam negerinya. Jadi tidak ada lagi kemudian kekhawatiran bahwa terlalu banyak disuntik oleh investor asing, kemudian bisa ya berspekulasi di situ, dan itu tidak bagus buat ekonomi kita. Ada contoh keberhasilankah dari situ? Misalnya negara A, B, C terkait dengan Anda katakan tadi ya sesedikit mungkinlah soal pajak itu untuk startup. Banyak negara saya kira bisa jadi contoh, salah satunya adalah Australia. Kemudian Amerika Serikat juga banyak belajar dari .com bubble tahun 2000 itu. Ya. Jadi bagaimana PPh badannya, kemudian PPN, misalkan PPN 10% ya, PPN-nya diberikan aja diskon sekitar 8% gitu ya. Tapi dalam kurun waktu yang jangka panjang, misalkan mereka harus membayar lagi 10%. Jadi seperti insentif tax holiday ataupun fiskal insentif lainnya. Itu yang harusnya diterapkan di Indonesia kalau mau mendukung startup tapi lebih berkualitas. Sudah ada Pak dalam rencana pemerintah? Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Bima tadi ya. Jadi memang intinya kita harus mendukung startup-startup ini. Sebenarnya kalau regulasi existing yang ada, ini memang sudah mendukung para startup ini. Intinya gini, kalau mereka omsetnya masih di bawah 4,8, kan PPh-nya hanya final 1%. Sekarang mereka punya opsi ya, ini rate-nya juga mau diturunkan ke arah 0,5%. Berarti sebenarnya pemerintah juga sudah berupaya merespon untuk menurunkan rate pajak ini untuk mendukung para startup. Jadi intinya pajak untuk UMKM ini yang awalnya 1%, kita akan turunkan ke 0,5%. Nah, kemudian juga pelaku usaha itu masih punya opsi. Jadi mereka mau ikut yang rejim final 0,5% ini, atau mereka lebih memilih melakukan pembukuan gitu. Jadi kan kalau katakanlah dia usahanya merugi gitu kan. Kalau merugi kan ya, kalau bayar 0,5% juga berat gitu. Nah, untuk yang menjawab persoalan seperti itu, ya mereka bisa memilih katakanlah pembukuan ini gitu kan ya. Nah, kemudian juga untuk para startup ini, kita kan juga sudah merevisi PMK-nya ini gitu kan ya. PMK intinya para investor ini kalau mereka mau mendukung PMP, menanamkan modal di PMP, mereka akan bebas pajak untuk bagian labanya. Jadi sebenarnya pemerintah berusaha merespon. Artinya untuk revisi itu termasuk bagian dari respon ya Pak ya? Ada masukan, ada feedback dari startup sendiri Pak? Ya betul, jadi artinya untuk pajak untuk UMKM kita ringankan, kemudian juga pembebasan pajak untuk startup ini melalui PMP juga kita longgarkan gitu, omsetnya kita tingkatkan. Tadi Bima mengatakan ada banyak negara yang punya contoh kesuksesan, contoh keberhasilan dalam menerapkan pengurangan pajak dan lain sebagainya Pak, kebijakan yang lebih fleksibel. Ya. Ada satu negara tertentu yang menjadi kiblat Indonesia dalam mengadopsi aturan soal ini? Sebenarnya kalau kita katakanlah merespon e-commerce ini atau digital ekonomi ya, kita melihat negara-negara Eropa, mereka sudah mencoba menerapkan aturan ya, atau katakanlah menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi pergerakan e-commerce ini. Nah, tentunya kita juga mencoba mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain, gitu kan ya. Jadi artinya kalau di negara Eropa, katakanlah untuk poin terpentingnya adalah bagaimana kita melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri, platform dalam negeri dibandingkan dengan platform yang dalam luar negeri. Kemudian juga bagaimana kita melindungi produk-produk jasa dalam negeri dibandingkan dengan yang dari luar negeri, gitu kan ya. Nah, dengan digital ekonomi ini, itu kan boleh dikatakan tanpa batas gitu. Perusahaan bisa memilih negara dengan katakanlah tarif pajaknya terendah, kemudian melakukan bisnis di Indonesia ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita antisipasi. Jadi kita harapkan ini, pajak ini bisa menjadi semacam alat perlindungan untuk mengadministrasikan dan menertibkanlah usaha-usaha e-commerce maupun digital ekonomi sehingga bisa berkembang ke depan. Kata orang sih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan startup yang pesat 3-5 tahun terakhir Pak, kenapa regulasinya baru deket-deket ini Pak? Sebenarnya kalau yang untuk yang katakanlah usaha-usaha kecil itu sudah ada. Tadi kan katakanlah untuk UMKM, artinya insentif BPH, insentif PPN, insentif modal frontier itu sudah ada. Meskipun itu berlaku umum. Karena sudah berlaku umum, baik yang konvensional maupun yang melalui e-commerce ini. Nah, khusus untuk regulasi yang terkait e-commerce, memang pemerintah sekarang sedang menyiapkan RPP-nya. Jadi RPP yang mengatur transaksi perdagangan melalui sistem elektronik digital ini
Kemudian juga dari Kementerian Keuangan kita juga sedang menggodok PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya. Cuman poin terpentingnya adalah dalam menyiapkan regulasi ini itu kita perlu berkomunikasi dengan para pelaku usaha, dengan stakeholder, tentunya dengan pelaku e-commerce-nya. Artinya yang kita upayakan adalah jangan sampai ketika kita mengeluarkan regulasi ini, akhirnya mereka terkaget-kaget gitu. Nah, untuk itulah memang kita perlu waktu penyiapan, perlu waktu sosialisasi, berdiskusi, sehingga akhirnya regulasi yang kita keluarkan ini bisa diterima gitu oleh para pelaku e-commerce. Kalau kita lihat kembali ke tema yang kita bahas malam ini mengenai .com bubble, saya mulai mungkin dari Fikra sebagai salah satu praktisi startup sendiri. Anda melihat bagaimana sih sebetulnya Indonesia nanti, ya tentunya kita harus punya optimisme ya. Apakah nanti kita akan tiba di era itu, atau justru Anda melihat sebenarnya masa depan lebih cerah buat startup Indonesia? Kalau sebagai pelaku tentu ya kami inginnya berimajinasi sesuatu yang cerah pada masa depan ya. Dan ini saya rasa mulanya kita harus memiliki kepercayaan antar sektor, khususnya dari pemerintah maupun para pelaku gitu ya. Karena di sini kan kita sama-sama ingin memajukan dan melihat masa depan Indonesia yang berjaya gitu ya. Yang khususnya dari sisi teknologi, karena seperti yang tadi Mas Bima bilang, kami memang Indonesia memang terlambat 20 tahun mungkin dari sisi teknologi. Kita baru di masa e-commerce di mana Amazon dimulai di tahun 90-an gitu kan. Di sini baru booming marketplace dan e-commerce-nya. Sehingga memang perlu sebuah sinergi dan kolaborasi antara pelaku, antar pemerintah dan pihak-pihak lainnya agar ya bahasanya mungkin Indonesia bisa menjadi sebuah significant force di world market dalam hal teknologi, sehingga kita tidak hanya menjadi consumers tapi kita juga adalah berkontribusi sebagai technology producers. Bima, silakan Bim. Ya, kalau saya sih melihat perkembangan e-commerce, perkembangan fintech ya, perkembangan transportasi online kita harus dukung. Tetapi ada beberapa sektor yang teman-teman startup juga harus hati-hati karena sudah memasuki masa jenuh, di mana jumlah pemainnya tidak akan bisa bertambah lebih banyak lagi, dan itu harus disadari. Yang kedua, sebenarnya kalau kita berputar-putar soal pajak regulasi, ini jangankan antara pemain startup dengan pemerintah belum ada kesepahaman, seringkali terjadi seperti itu. Tetapi di antara pemerintah sendiri masih ada ego sektoral, ya, di mana yang satu itu berbicara soal aplikasi, dia harus berbicara lagi soal perizinan A, B, C dan segala macam. Itu yang akhirnya menyulitkan dari teman-teman startup untuk melakukan perizinan. Dan untuk pajak terakhir mungkin di Indonesia itu data dari indeks daya saing global, itu kita lebih dari 40 prosedur dalam setahun untuk mengurusi pajak, dan ada 200 jam pengusaha menghabiskan waktu hanya untuk mengisi formulir pajak. Mungkin itu yang bisa disederhanakan. Betul. Terutama untuk startup, kalau perlu ada perizinan khusus pajak untuk startup, dikasih ruang yang berbeda. Jadi itu satu bentuk saya kira keberpihakan pemerintah juga terhadap. Saya yakin beberapa masukan dari diskusi kita malam hari ini juga telah dicatat oleh Pak Rofi, segera akan masuk ke kantor Kementerian Keuangan. Kita berharap diskusi kita malam hari ini yang mengangkat tema .com bubble tentunya memberikan optimisme ya. Bagaimanapun juga yang terjadi di Amerika tahun 2000 silam, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia dan tetap ada rasa keyakinan untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Rofi, Bima, Fikra untuk sudah berkenan hadir malam hari ini. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita di malam hari ini. Mata Data masih akan kembali pekan depan dengan topik pilihan lainnya. Sampai jumpa.